Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi taufiqihi tattasilul ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tentang puasa dan juga keutamaan ataupun fadilah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita, bahkan orang-orang sebelum kita juga diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Tujuannya apa? Agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman sekalian, di bulan puasa ini banyak sekali fadilah, keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan, keimanan. Artinya apa? Seandainya seluruh negeri tidak berpuasa, maka kita berpuasa. Seandainya orang-orang di sekitar kita tidak melaksanakan puasa, kita melaksanakan puasa dengan keimanan dan juga mengharap pahala. Tentu kita mengharapkan pahala ketika kita beramal saleh, maka pasti kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Bayangkan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu. Allah Subhanahu wa taala menghapuskannya ketika kita melaksanakan puasa. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, seluruh amal ibadah anak Adam untuknya, miliknya, dan setiap amal tersebut dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata, kecuali puasa adalah milikku dan aku langsung yang akan mengganjarnya, aku langsung yang akan membalasnya. Karena ia telah mencegah dari syahwatnya dan juga makanan dan minumannya. Dan ada dua kegembiraan orang yang melaksanakan puasa. Yang pertama adalah kegembiraan ketika ia mau berbuka, dan yang kedua kegembiraan ketika ia bertemu dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di surga ada sebuah pintu namanya Ar-Rayyan. Dan orang-orang yang berpuasa akan berbondong-bondong masuk ke dalam pintu tersebut. Dan ketika orang-orang yang berpuasa telah masuk dari pintu ini, maka pintu Ar-Rayyan ditutup. Dan tak ada seorang pun yang bisa memasuki pintu tersebut. Kemudian juga kata Nabi SAW, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat di hari kiamat. Puasa mengatakan, wahai Rabb, karena engkau telah mencegah ia dari syahwat makanan dan minuman, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka Allah mengizinkannya. Kemudian Al-Quran juga memberikan syafaat kepada orang yang senantiasa selalu membaca Al-Quran. Kata Al-Quran, wahai Allah, karena engkau telah mencegah ia dari tidur di malam hari, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka kedua syafaat ini diterima, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan-keutamaan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
juga ada pahala-pahala ataupun amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Dan kalau kita melaksanakan solat-solat sunnah, maka dihitung pahalanya seperti solat wajib. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di akhir juga nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan satu malam Lailatul Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan pahala kepada kita ketika malam tersebut kita laksanakan ibadah, maka imbalannya seperti kita melaksanakan 1000 bulan amalan tersebut. Misalkan kita membaca Al-Quran dalam malam itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya seperti kita membaca Al-Quran selama 1000 bulan. Pahalanya seperti itu. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.